Halo Zekers, nah kali ini kita masih berada di stasiun Surabaya Gubeng nih. Sekarang di sini kita akan melihat kondisi terkini dari lokomotif miniatur yang udah kita buat pada Roadshow di stasiun Surabaya Gubeng ini. Karena ini adalah udah memasuki akhir-akhir kita Roadshow di stasiun ini. Dan nantinya kita akan Roadshow lagi di stasiun Tugu di Yogyakarta nih. Mau tahu bagaimana keseruan kita? Tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Yuk let's go aja kita lihat kondisi lokomotifnya. Oke Zekers, saat ini kita sudah berada di lokomotif ini. Ini adalah lokomotif miniatur yang bersejarah banget. Lokomotif DD5208 ini adalah lokomotif terbesar yang pernah Indonesia punya nih. Namun saat ini lokomotif aslinya sudah tidak ada nih. Maka dari itu kita membuat miniaturnya. Ini adalah skala 1:4. Yuk sekarang kita lihat kondisinya bagian satu persatu dari lokomotif ini. Nah yang pertama di sini kita akan lihat untuk bagian yang paling besar dari lokomotifnya yaitu bagian boilernya. Nah, kondisi boiler saat ini itu masih terbilang oke banget dan masih bagus banget nih. Nah, selanjutnya untuk bagian selanjutnya di sini ada roda. Untuk rodanya sendiri waktu itu per satu rodanya kita print itu hampir 2 hari nih Zekers. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8 kiri kanan jadi ada 16 roda nih. Karena DD itu artinya 4 kiri kanan jadinya 16. Selanjutnya di bagian belakangnya ada bagian tender yang dimana tender ini berfungsi untuk menampung air dan juga batu bara. Nah karena ini adalah lokomotif yang sejarah banget nih, maka dari itu yuk kita langsung lihat bagian depannya. Di situ ada sejarah lokomotifnya. Let's go Zekers. Nah Zekers, karena lokomotif DD52 ini adalah lokomotif yang memiliki sejarah, maka dari itu di sini kita ada tim IRPS nih yang akan menjelaskan mengenai sejarah lokomotif ini. Nah, monggo Mas silahkan memperkenalkan diri dulu mungkin. Oke, ya nama saya Yuda, jadi saya anggota IRPS dari Surabaya, di wilayah Surabaya. Saya sedikit menjelaskan berkaitan dengan sejarah lokomotif DD52 ini. Jadi sebenarnya lokomotif DD52 ini adalah lokomotif uap terbesar ya. Ibaratnya lokomotif raksasa yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Jadi ibaratnya ini adalah warisan dari Belanda. Jadi dia merupakan lokomotif uap raksasa yang pernah beroperasi di Pulau Jawa dan operasiannya ini di sekitar wilayah Bandung. Jadi jalurnya antara Cicalengka, Cibatu, Tasikmalaya sama Banjar. Kemudian dari pabrikannya, jadi pada waktu itu di pabrikan ada 3 pabrikan. Yang pertama dari Hanomag, Jerman, kemudian Hartmann dan Wexpur. Jadi pada tahun 1923 dibuat lokomotif ini. Kemudian tujuannya lokomotif ini didatangkan pada waktu itu karena anomali ya. Jadi ibaratnya semakin banyaknya numpang pada waktu itu dari Bandung maupun dari Cicalengka, Cibatu bahkan Tasikmalaya ke Banjar itu semakin banyak dengan berbagai karena di wilayah sana itu kontur jalannya atau relnya pada waktu itu berkelok-kelok dan naik gunung. Jadi mungkin lokomotif uap ini yang lebih cocok di sana. Oke, jadi secara singkatnya seperti itu ya Mas ya. Kenapa lokomotif ini sangat cocok untuk di daerah operasional tadi. Oke, untuk kecepatannya sendiri maksimalnya berapa nih untuk lokomotif sebesar ini Mas? Pada waktu itu kecepatan maksimal yang bisa ditempuh oleh lokomotif ini yaitu 45 km per jam. Oke, 45 km per jam. Pada saat itu termasuk yang sangat cepat ya Mas ya? Ya, pada waktu itu mungkin salah satu lokomotif yang paling cepat pada waktu itu.
Oke, nah gimana nih Zekar? Cukup jelas banget kan ya penjelaskan dari sejarah lokomotif ini. Nah, mau tahu bagaimana keseruan kita selanjutnya? Stay tune terus di video ini ya Zekars. Let's go! Oke Zekers, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan mengenai lokomotif DD5208. Nah sekarang coba deh kalian lihat sampai sebelah kanan. Ada penumpang kereta api yang sedang melihat-lihat lokomotifnya nih. Yuk langsung aja kita tanya-tanya, kita wawancarai bagaimana ya kira-kira pendapat mereka tentang lokomotif kita ini. Langsung aja, let's go. Halo Mas. Halo. Sore. Aku dengan Fadli dari 3D Zeku, dengan Mas siapa? Doni. Oke. Nah, kita di sini sedang ada Rosso nih Mas untuk miniatur lokomotif ini. Kita membuatnya menggunakan printer 3 dimensi nih. Oke, gimana nih menurut Mas lokomotifnya? Ini besar loh, kita buat skala 1:4. 1/4 ya. Bagi saya ini pengalaman saya pertama karena sebelum-sebelumnya selama saya memakai moda transportasi kereta api berkunjung stasiun belum pernah ada ekspedisi seperti ini, belum ada. Jadi ini hal yang baru dan unik. Saya berharap sih nggak cuma di Gubeng aja, di stasiun lain juga ada, di Gambir juga ada. Itu sangat menarik karena bagi saya ini adalah objek edukasi. Edukasi juga bagi penumpang calon penumpang kereta ini supaya menghilangkan rasa bosan nunggu. Juga kalau bisa bawa anggota keluarga bisa ngasih penjelasan juga seperti itu sih. Nah saya juga sangat takjub dengan detailnya akurat seperti ini. Saya harap sih akan terus berlangsung kayak hal kayak gini. Itu aja sih bagi saya. Oke. Nah Mas, tadi kan Mas bilang di stasiun-stasiun lain pengennya ada ya. Nah kita juga Rosso nih abis di stasiun Surabaya Gubeng ini kita akan ke Jogja juga nih untuk ke stasiun Tugu di Jogja. Saya nih tahu ini insiden aja, jadi pas kebetulan sini tahu ada ini. Jadi menurut saya sih perlu ada sosial media exposure. Jadi penumpang tahu oh ini lokasi sini. Ada penunjuk jalan di sana, ada banner bahwa sini ada expo seperti ini, kan kita nggak tahu ketemu ini. Kalau mungkin ada expo di depan, ada eksibisi miniatur ini, mungkin pengunjungnya lebih banyak. Itu aja sih saran saya. Wah, thank you banget nih Mas ya. Wah, Mas juga nanti bisa boleh foto-foto nih. Dan kita sekarang akan lanjut lagi nih. Oke, thank you banget. Oke, terima kasih. Nah, Zekers, wah, pengunjung ataupun penumpang kereta api itu sangat antusias nih dengan adanya roadshow miniatur lokomotif ini. Nah, Zekers, selanjutnya di sini ada salah satu petugas dari PT KAI ini. Nah, ini tuh sangat antusias banget nih dengan adanya Rosso kali ini. Yuk kita tanya-tanya, kira-kira bagaimana pendapatnya. Halo, aku Fadli dari 3D Zeku. Bisa memperkenalkan diri dengan siapa? Ya, perkenalkan nama saya Maulida. Saya di sini bagian K2 di Stasiun Gubeng. Oke, ini kita lagi ada Rosso nih Mbak. Nah, menurut Mbak, pernah nggak sih lihat miniatur sebesar ini? Sebelumnya belum pernah sih. Ini yang pertama kali lihat miniatur kereta terbesar sih. Wah, excited banget ya dengan adanya ini ya. Ya, betul. Oke, nah kan kita di sini hampir 1 bulan nih Mbak. Nah, menurut Mbak tahu nggak sih kita buat ini menggunakan apa? Kalau terbuatnya dari apa aku nggak tahu. Emang dari apa? Oke, jadi miniatur ini kita buat menggunakan mesin 3D printer. Jadi mesin 3D printer itu adalah sebuah mesin yang bisa mencetak objek 3 dimensi. Ini kan roadshow ya Mas. Selanjutnya mau di kota mana lagi setelah di Surabaya? Oke, jadi setelah di Surabaya Gubeng ini kita akan ke Jogja di Stasiun Tugu. Selanjutnya kita akan ke Purwokerto, selanjutnya kita akan ke Bandung, dan terakhir itu akan menetap di Garut. Oke, nih Mbak mau ngeliat-liat nggak nih? Kalau mau keliling-keliling, biar aku anterin nih, mau nggak? Boleh. Ya. Oke Zekers, sekarang kita akan keliling-keliling untuk melihat miniaturnya. Let's go. Nah Zekers, gimana nih menurut kalian? Seru banget kan? Kita tadi sudah membahas tentang sejarahnya. Kita juga sudah keliling-keliling lihat situasi dari lokomotifnya. Dan juga kita sudah wawancara juga nih bareng Mbak Maulida. Oke, mau tahu nih bagaimana keseruan kita di stasiun selanjutnya dan bagaimana roadshow selanjutnya? Kalian pantengin terus channel 3D Zeku. Don't forget like, comment, and subscribe ya Zekers. And see you the next video. Dadah!